Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sejak semalam sampai pagi ini, Pak Luhut bin Sarpanjaitan ramai menjadi pembicaraan di Twitter khususnya yang saya pantau ya, bahkan menjadi trending topik, yakni karena terkait dengan berita diduganya Pak Luhut bin Sarpanjaitan terlibat di dalam bisnis PCR. Tidak hanya Pak Luhut, tetapi juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Sekali lagi, baru dugaan ya, belum pasti apakah beliau terlibat atau tidak dalam bisnis itu. Nah, pembicaraan ini, isu itu bahkan sudah dilansir oleh sejumlah media mainstream. Nah, untuk lebih detailnya saya baca beritanya ya ini. Saya baca yang dari Detik ya, judulnya bikin heboh Luhut dituding main bisnis PCR hingga jubir buka suara. Hari Selasa 2 November 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut bin Sarpanjaitan dituding bermain, dalam tanda petik ya, di balik bisnis PCR selama pandemi COVID-19. PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI disebut punya kaitan bisnis dengan Luhut. Pihak Luhut langsung membantah hal tersebut. Menurut juru bicara Menko Marves Jody Mahardi, Luhut memang mendapatkan ajakan oleh beberapa kelompok pengusaha membentuk GSI. Namun dia menegaskan hal itu dilakukan bukan untuk berbisnis, apalagi cari untung. Jody menjelaskan perusahaan dibentuk dalam rangka inisiatif membantu penyediaan tes COVID-19. Dia mengatakan GSI terbentuk di awal pandemi saat penyediaan tes COVID jadi kendala besar di Indonesia. Ya. Jadi memang pada awal pandemi itu kan memang sulitnya bukan main ya, orang bisa dites COVID gitu. Untuk di daerah seperti Banyumas, saya di sini tinggal ya, itu bahkan orang yang diduga orang dites COVID ya, karena diduga terpapar itu hasilnya bisa sampai 3 minggu baru diketahui. Tapi kesini apakah karena perusahaan GSI ini atau yang lain kemudian menjadi sangat cepat. Sekarang tes COVID tidak lama langsung bisa diketahui hasilnya, enggak nunggu hari-harian ya, dalam sehari bahkan. Saya lanjut. Terkait GSI, jadi pada waktu itu Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar. Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini, adalah salah satu kendala, ungkap Jody kepada Detikcom Senin 1 November. Jody menjelaskan ada 9 pemegang saham di dalam GSI. Kelompok usaha Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI. Luhut punya kaitan di GSI karena perusahaannya Tobabara Sejahtera ikut memiliki saham di perusahaan tes COVID-19. Sampai saat ini Jody menjelaskan tidak pernah sekalipun ada bagi-bagi keuntungan dalam bentuk dividen dari GSI, baik untuk Luhut maupun pemegang saham lainnya. Justru menurutnya keuntungan GSI malah banyak digunakan untuk memberikan tes gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan. Sudah lebih dari sekitar 60.000 tes yang sudah dilakukan untuk kepentingan membantu masyarakat, termasuk juga membantu di Wisma Atlet. Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham, tegas Jody.
Jadi kembali menegaskan tidak ada sama sekali upaya cari untung dari GSI. Dia bilang apa yang dilakukan GSI adalah kewirausahaan sosial. Apalagi semua kelompok usaha yang membentuk GSI dinilai sudah mapan dan memiliki bisnis yang lebih menguntungkan dibanding berdagang tes COVID-19. Kayak itu. Jelas klarifikasinya terkait dengan tudingan dan tuduhan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, saya kira semua akan jelas diketahui dengan baik apakah si A, si B, si C, si D terlibat dalam bisnis itu atau tidak, seperti apa mekanismenya kan tinggal diaudit kan, beres ya. Audit total tentang bisnis PCR itu, seperti apa hasilnya, kemana keuntungannya, itu kan nanti bisa diketahui. Oke ya, saya kira itu informasi terkait dengan nama Pak Luhut Binsar Panjaitan yang hari ini sedang mendampingi Pak Jokowi mulai kemarin acara KTT G20 di Roma sampai selesai, kemudian berkunjung melakukan lawatan ke negara lain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.